Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Huzaifah, mahasiswa program studi pendidikan biologi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan mengenai kloroplas. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian dari kloroplas. Apa sih itu kloroplas? Jadi, kloroplas adalah organel sel yang memiliki membran yang hanya ditemukan pada sel tumbuhan. Jadi kloroplas ini hanya pada sel tumbuhan. Pada sel tumbuhan tingkat tinggi, umumnya kloroplas ini sekitar 50 sampai 200 organel kloroplas. Nah, kloroplas ini pada umumnya ditemukan pada sel mesofil, seperti pada gambar. Nah, jaringan mesofil ini terdapat pada interior daun. Sel mesofil ini biasanya memiliki sekitar 30-40 kloroplas. Kloroplas memiliki membran rangkap, yaitu membran luar dan membran dalam. Antara membran luar dan membran dalam dipisahkan oleh ruang antar membran. Membran dalam tidak membentuk kristal seperti pada mitokondria, namun berhubungan atau bersambung dengan kompleks membran di bagian di dalamnya. Nah, di sela-sela kompleks membran berisi matrik yang disebut dengan stoma. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai struktur kloroplas. Jadi kloroplas ini terdiri dari beberapa struktur. Di sini ada 12 struktur, yang mana yang pertama itu ada membran luar, ruang antar membran, membran dalam, lumen tilakoid, membran tilakoid, granum atau kumpulan tilakoid, tilakoid atau lamela, pati, ribosom, DNA plastida, dan yang terakhir ada plastolobula. Komponen utama dari kloroplas. Di sini ada beberapa komponen dari kloroplas. Yang pertama itu ada membran luar. Nah, membran luar pada kloroplas tumbuhan tingkat tinggi itu dipisahkan dari membran dalam oleh ruang antar membran yang tebalnya itu sekitar 10 nanometer. Membran inti permeabel terhadap senyawa-senyawa dengan berat molekul rendah seperti nukleotida, fosfat, inorganik. Jadi ruang antar membran dapat dengan bebas menggunakan segala macam molekul, nutrien, dan sitosol. Lalu yang kedua itu ada komponen membran dalam. Nah, membran dalam kloroplas ini merupakan penghalang antara sitosul dan stroma kloroplas. Membran dalam permeabel terhadap sukrosa, sorbitul, dan juga bermacam-macam anion. Misalnya anion di dan juga anion trikarbosilat. Ada juga fosfat, pesenyawaan seperti nukleotida dan gula fosfat. Meskipun membran dalam impermeabel terhadap sejumlah senyawa, namun membran dalam ini permeabel terhadap CO2 dan asam monokarbosilat tertentu seperti asam asetat, asam gliseral. Nah, selanjutnya itu ada komponen stroma. Nah, stroma ini adalah cairan yang berada dalam membran ganda. Komponen internal serta beberapa zat terlarut tersebar di dalam stroma. Stroma ini kaya akan protein dan mengandung beberapa enzim yang diperlukan untuk proses penting dalam seluler. DNA kloroplas juga hadir dalam stroma bersama dengan ribosom dan molekul lainnya yang diperlukan untuk sintesis protein. Pada sintesis melalui fotosintesis dan disimpan di dalam stroma dalam bentuk butiran. Lalu selanjutnya itu ada komponen tilakoid.
Nah, selain dua membran yang membentuk membran, kloroplast mengandung sistem membran internal. Yang ketiga ini disebut membran tilakoid. Tilakoid internal ini membrannya terikat kompeten dan juga dibentuk oleh membran tilakoid. Bagian internal tilakoid disebut lumen tilakoid dan berisi plastoyanin dan juga molekul lain yang diperlukan untuk pengangkutan elektron. Lalu selanjutnya yang terakhir itu ada komponen grana. Nah, dari beberapa tilakoid tersebut diatur oleh dalam bentuk cakram yang ditumpuk antara satu dengan yang lain. Nah, tumpukan ini yang disebut dengan grana dan terhubung satu sama lain melalui tilakoid intergrana dan juga tilakoid stroma. Kepadatan grana pada kloroplast organisme autotrof berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan ini salah satunya disebabkan oleh faktor lingkungan. Nah, setelah kita mengetahui komponen-komponen kloroplast, kemudian kita di sini akan membahas mengenai fungsi dari kloroplast. Nah, jadi fungsi dari kloroplast itu adalah sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis yang terjadi dari satu set reaksi yang memanfaatkan energi matahari dan mengubah menjadi energi kimia. Selain itu, komponen dari kloroplast ini juga berpartisipasi dalam berbagai fungsi regulasi sel serta dalam fotorespirasi. Nah, di sini ada salah satu peran komponen dari kloroplast, yaitu adalah stroma kloroplast. Jadi stroma kloroplast ini merupakan tempat reaksi fotosintesis gelap. Enzim-enzim di stroma memanfaatkan karbon dioksida dari atmosfer serta ATP dan molekul NADPH2 dilepaskan dari grana untuk mensintesis molekul gula dan pati. Proses ini juga dikenal sebagai fiksasi karbon dioksida dan terjadi melalui serangkaian reaksi kolektif yang disebut dengan siklus Kelvin. Nah, berikut ada proses dari fotosintesis itu sendiri. Jadi, di mana proses fotosintesis itu yang pertama, karbon dioksida di udara masuk ke daun tumbuhan melalui stomata. Lalu yang kedua, air masuk ke daun terutama melalui akar tumbuhan. Air masuk ke akar tumbuhan dan kemudian air tersebut disalurkan ke daun melalui batang. Ketika sinar matahari jatuh ke permukaan daun, klorofil menangkap energi dari cahaya tersebut. Klorofil adalah pigmen hijau yang terdapat di daun tumbuhan. Selanjutnya, energi digunakan untuk mengubah air menjadi hidrogen dan oksigen. Hidrogen digabungkan dengan karbon dioksida dan untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan tersebut. Sedangkan oksigen dikeluarkan oleh tumbuhan melalui stomata. Sehingga reaksi fotosintesis dapat dirangkum sebagai berikut, yaitu ada 6 CO2 ditambah 12 HO2 ditambah energi cahaya menghasilkan C6 H12O6 tambah 6 O2 tambah 6 HO2. Reaksi fotosintesis terbagi dua fase, yang dimana fase pertama reaksi terang yang terjadi di grana kloroplast. Fase yang kedua, fase gelap yang terjadi di matriks stroma. Demikian penjelasan materi kloroplast dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata.
Saya tutup dengan billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.